mata kuliah ini nanti akan ada produk ya. Produk itu artinya ya eh, artinya Anda harus membuat semacam kayak laporan, baik itu nanti ada yang ditulis tangan maupun nanti ada yang di print screen dari hasil etapnya. Nah, memang seperti yang saya bilang bahwa harusnya mata kuliah ini didukung perancangan dulu. Artinya apa? Artinya kita bangunan itu ada bangunan existing yang sudah direncanakan. Nah, baru kita lakukan peningkatan kekuatannya. Apakah dari segi apa namanya? Dari segi kekakuannya atau dari segi elemennya. Jadi nanti keluarannya hasil akhirnya adalah dalam bentuk dokumen tugas besar. Nah, setiap pertemuan nanti saya bikin semacam nilai progres. Itu progres 1, progres 2, progres 3, dan seterusnya. Nilai progres itu saya akan buat eh, 1 mingguan, jadi artinya nanti minggu depan harus sudah dikumpulkan dan seterusnya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena biar nanti tidak selesai di ujung-ujung itu, jadi tugasnya banyak. Nah, jadi kalau progres 1 nggak dikumpulkan, misalkan terlambat gitu ya, ya terlambat nanti saya ada toleransi ya, ada toleransi sampai berapa, tapi saya nggak akan bilang toleransinya berapa. Yang jelas pokoknya kalau terlambat dianggap progres tidak mengumpulkan, gitu ya. Jadi misalkan sekarang progresnya nanti sampai dengan hari Kamis minggu depan jam 12 malam gitu misalkan. Nah, kelewat gitu kan. Ya sudah, nanti nilai progres nggak ada. Nanti berarti Anda ngumpulin kalau tugas berikutnya progres kedua gitu. Ya, progres kedua itu sebenarnya kan lanjutan dari progres pertama. Ya sudah, kumpulkan aja di progres kedua gitu. Jadi kita bisa memonitor kira-kira tugasnya itu sampai sampai mana gitu. Jadi jangan sampai progres 1, progres 2 nggak ngumpulin lagi, progres 3 ketinggalan banyak lagi. Nah, akhirnya numpuk, nilai progres nggak ada, ya tugas besarnya sih ada, nilai tugas besar, karena kan produk yang dinilai, tapi kan nilai hariannya jadi nggak ada. Nah, gitu ya, jadi saya akan kasih waktu selama 1 minggu nah, untuk progresnya. Jadi nanti setiap progres itu ada, setiap minggunya itu ada yang harus diselesaikan atau yang dihasilkan. Ya, nah, nanti pengumpulannya nanti kita pakai Google Classroom. Kalau boleh tahu ini sudah dapat email Adpolban belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah semua ya. Oke. Mungkin yang baru-baru masih bisa dipakai yang lama ya, tapi nggak tahu berapa hari biasanya nanti, berapa setahun biasanya nanti harus diganti. Tapi kan dapat yang baru, pakai yang baru saja. Takutnya nanti kan itu di off kan. Sekarang kan dibatasi untuk email Polban. Oke, kalau udah berarti nanti saya tinggal tinggal apa namanya, saya kirim untuk linknya untuk gabung di Google Classroom. Nanti ada materi-materi yang bisa di-download, nanti saya masukkan ke situ. Nah, cuman mungkin nanti kalau saya belum sempat, saya kan habis ini nyidang ya, mungkin saya nggak lama. Nah, nanti Anda tinggal ngambil saja. Oke ya, jadi yang sudah saya bikin, sebentar, saya share dulu. Bapak mohon izin. Ya, Untuk Duyanti sudah join, Pak. Yanti dah ya. Salman, Hadir, Salman, Pak. ya, oke, saya absen ya. Oke, oke, saya share screen. Nih ya. Nah, ini udah saya bikin. Saya kecilin dulu ya. 1 kali. Maupun kecilan. Nah, jadinya saya bikin 3 lantai. Ya, bikin 3 lantai, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, di sini nanti ada void ini untuk tangga. Ya, ada void untuk tangga masing-masing lantai.
Nanti tumpuannya kita asumsikan jepit. Tumpuannya. Di sini ada ukurannya. Ini udah saya bagi karena saya belum tahu NIM-nya ya. NIM-nya udah ada belum? Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Ya udah kalau gitu saya akan buka aja ya. Nanti tolong NIM-nya diisi ya. Di sini di kuning. Yang lain Anda bisa ganti. Nanti ini dibukanya hanya menggunakan add polban. Tapi ini masih saya hanya bisa melihat saja ya. Tapi nanti setelah saya protect semuanya baru nanti bisa dibuka. Nah, ini udah saya bagi. Ini jenis materialnya ini ada yang menggunakan Indonesia, ada yang menggunakan ASTM. Nah, ini memang atau nanti saya kasih materi ya, SJG1 nanti Anda tinggal buka saja kalau misalkan yang apa nama yang pendahuluan biasanya di situ ada saya kasihkan, atau di SNI hanya ada ini ya, A36, A572, A42. Jadi udah saya bagi untuk pembagiannya. Nah, habis itu F absensinya itu untuk plat betonnya. Ini juga sudah saya bagi. Ya, masing-masing sudah saya bagi. Tebal platnya sudah saya bagi. Jarak as A ke B sama dengan as D ke E. Jadi A ke B sama dengan as D ke E. Itu jaraknya adalah sekian. Sedangkan 2 sampai dengan 78 sama dengan 78 itu adalah sekian. Yang lainnya itu arah X-nya, berarti arah X-nya ke sini. Berarti yang lain ini ya, BC sama CD menggunakan yang ini. Untuk arah X-nya, arah Y-nya selain 12 dan 78 ini 23, 34, 5 ini menggunakan yang ini datanya yang sudah saya berikan. Tinggi lantai juga sudah saya bagi. Profil juga sudah saya bagi. Ya, jadi profilnya nanti 2 saja, kolom 1, balok 1. Ya, jadi semuanya sama nanti. Karena memang kita fokusnya tidak ke perancangan masing-masing elemen kita hitung. Tetap kita hitung, tapi kita hitung cepat, artinya cuma 1 kali hitungan saja, baru nanti dicek untuk nilainya. Pengecekan sebenarnya kalau saya punya datanya itu, pengecekan bisa menggunakan yang ada di sini, yang ada di etap gitu, atau di dalam software-nya. Tapi kita coba hitung secara manual. Jadi kita sesuaikan dengan SNI yang ada di kita. Ya, nanti saya akan bikinkan rangkumannya, nanti tinggal dipelajari saja. Ya. Fungsinya ini sudah ada hubungannya dengan ban hidup. Ya, hubungannya dengan hidup. Nah, di sini ada data-data yang harus diperhatikan. Bebannya menggunakan 17/27/2020. Beban gempa akan diberikan secara default pada pertemuan sebelumnya. Artinya beban gempa itu akan saya berikan, ya. Jadi saya akan berikan kita datanya sama gitu. Karena kan kita nggak mempelajari gempa. Mungkin nanti di gempa sudah dikembangkan. Oh, ini misalkan seperti ini, kenapa diambil nilainya sebesar ini, nilai seperti ini, nanti bisa ditanyakan di gempa. Tapi kalau di sini nanti saya kasih datanya, cara inputnya gitu. Mungkin beberapa kan sebenarnya udah pernah melakukan ya. Terutama yang fresh mungkin masih ingat di semester 5. Mungkin kalau yang sudah lama kerja dan kerjanya tidak hubungannya dengan desain, nah biasanya udah terlupakan. Nggak apa-apa, nanti kita review kembali. Sebentar saja pasti ingat kembali. Terus nanti Anda bisa mengisi tanda warna kuning. Misalkan informasi apa yang Anda informasikan, nanti saya kasih warna kuning. Kayak ini misalkan saya belum punya NIM-nya nanti tinggal diisikan. Karena Bu Eri belum ngasih. Ya, nanti di sini misalkan saya mau ngasih informasi dinding saya bebannya berapa, diisi aja di sini. Gitu ya. Nah, itu. Terus kombinasi beban menggunakan kombinasi yang ada pada komponen beban nomor 4. Ini apa yang maksudnya? Oh, beban yang digunakan adalah ban mati tambahan hidup, ban hidup atas, dan ban gempa. Artinya tidak semuanya untuk tugas ini kita akan
berikan kayak beban angin enggak gitu ya. Jadi kita fokus ke bagian tertentu karena yang kita perkuat adalah sebenarnya peningkatan dari elemen kapasitas. Cuman kita akan mencoba, jadi struktur kan ada elemen, ada struktur secara keseluruhan. Kalau elemen kan berarti kolom, balok, plat gitu ya. Tapi begitu dia sudah dirangkai, itu namanya dari satu kesatuan struktur. Itu sebenarnya juga ada pengecekan, kayak misalkan story drift-nya, delta-nya, terus apa namanya ketidakberaturan dan ketidakberaturan dari bangunannya. Itu sebenarnya harus dicek semuanya. Ya, kalau sudah menjadi satu kesatuan. Jadi nanti kita coba ambil satu, misalkan story drift-nya itu perubahannya berapa, itu hubungannya dengan kakuan. Baru nanti intinya kita meningkatkan adalah elemen-elemennya. Ya. Apakah nanti kita mau lakukan tambahan atau yang lainnya. Kombinasi beban berarti mengikuti ya, mengikuti artinya mengikuti, jadi anginnya hilang karena kita nggak masukkan ya kita nggak akan hitung. Jadi ada vertikal sama horizontal. Dinding menggunakan bata merah, ini nanti diasumsikan dindingnya di pinggir-pinggir saja. Ya, dindingnya semuanya ditutup saja. Yang bagian tengah bagaimana? Nanti diasumsikan adalah menggunakan partisi. Jadi kalau menggunakan partisi, maka pendekatannya adalah per meter persegi. Ya, masalah nanti partisinya mau diletakkan di mana, nggak ada masalah, nanti gambar denahnya silakan menyesuaikan. Tapi pada saat kita input beban, ya dia dianggap beban merata. Yang belum ketahui dapat ditentukan sendiri. Nah eh, ini sebenarnya udah saya isi sih. Yang belum-belum itu silakan diisi, membuat model. Nah, sekarang etapnya yang digunakan, saya kan pakai versi 2017. Saya sekarang lagi nyari kira-kira yang 2000 yang terbaru siapa yang punya nanti saya nyari. Jadi nih kalau saya udah punya terbaru kan nanti pakai versi berapapun kan nggak ada masalah yang lain. Nah, kalau ada nanti bisa share yang mentahannya atau eh, filenya. Jadi saya minta share ya kalau ada yang kalau saya yang punya adalah 2017. Oke, saya lanjutkan. Data tambahan, ban mati adalah berat sendiri dihitung oleh software. Ban mati tambahan adalah ban dinding, ban partisi, beban keramik, beban adukan, ban plafon, dan penggantung. Nah ini misalkan seperti ini. Saya beban dindingnya menggunakan bata merah gitu ya. Jadi nanti dinding di sini tulis misalkan dinding. Langsung aja ditulis bebannya. Misalkan siapa tulis di sini, siapa tulis di sini, siapa tulis di sini gitu ya. Jadi nanti tambahkan saja. Mungkin saya mau menggunakan bata ringan nggak apa-apa. Ya, yang penting kalau saya sebenarnya kan struktur ini ada beban dindingnya gitu ya. Kalau beban dindingnya misalkan kalau di dalam peraturan yang lama kan ada misalkan dia untuk dinding bata merah menggunakan berapa gitu. Tapi sekarang kan ada jenisnya banyak. Ada bata ringan, ada sebagainya. Nanti tolong diisikan saja. Beban partisi, ya berarti partisi semuanya sama. Ban keramik ya tergantung dari apa namanya keramik yang digunakan ya. Tapi yang bersama, adukan juga sama, plafon dan kalau sama ya udah tulisannya sama. Intinya adalah ini sudah beda-beda, masing-masing mahasiswa sudah beda-beda, sehingga model itu nggak akan sama, gitu ya. Jadi setiap progresnya itu dikumpulkan ya nggak akan sama. Jadi intinya seperti ini. Jadi pengalaman sebelumnya itu saya nilai progres seperti ini, begitu dikumpulkan progresnya, gitu. Toh nanti direvisi lah progres kedua gitu. Yang mengumpulkan punya temennya gitu. Temennya dikirim aja begitu saya cek sama itu sebenarnya yang pertama adalah ya pasti rugi karena nggak akan saya anggap nilai. Yang kedua juga merugikan temannya juga jadi kena imbasnya. Artinya ini samanya dengan siapa saja A, B, C misalkan ya tiga ya udah tiga nilainya 0. Nanti saya nggak akan koreksi, saya nggak akan klarifikasi siapa yang dicontoh, siapa yang nyontoh. Pokoknya jadi makanya kalau minjemin ya mudah-mudahan yang dipinjemin itu dapat dipercaya. Artinya ya dia tidak memanfaatkan gitu. Oh, saya pinjam modelnya untuk model saya contoh gitu.
apa urutannya saya akan ikutin gitu. Tapi ternyata karena kepepet, kumpulin aja dia modelnya. Yang punya temennya kan kasihan, udah dipinjemin, merugikan. Jadi saya nggak akan ngoreksi siapa yang dicontoh. Artinya ya sudah itu tanggung jawab masing-masing, gitu. Jadi makanya ya sebisa mungkin dikerjakan sendiri-sendiri. Salah nggak apa-apa, nanti kan kita evaluasi kan. Ya. Terus bagaimana nanti hasilnya? Hasil saya ternyata nggak aman, biarin aja. Hasilnya seperti apa, biarin aja. Makanya hasilnya yang seperti apa itu nanti sebagai kondisi existing, gitu ya. Sebagai kondisi existing, baru nanti kita lakukan apa namanya perbaikan-perbaikan. Mungkin antara satu dan satu mungkin perbaikannya beda-beda nggak apa-apa. Justru itu malah memperkaya saya juga. Oh kasusnya kayak gini kan saya juga nggak tahu nih angkanya apa namanya profilnya tinggal ngambil jaraknya tinggal ngambil yang penting berbeda saja. Kenyataannya nanti masalahnya apa. Jadi kalau misalnya masalahnya seperti ini saya nggak aman nggak apa-apa. Nanti baru kita untuk peningkatan kekuatannya kita eh, koreksi bareng-bareng. Mungkin dari satu dua ada caranya yang sama, mungkin ada yang cara yang berbeda. Jadi nanti kita sama-sama perbaiki. Jadi seolah-olah kita ada bangunan existing, kita lakukan pengecekan analisis ulang, ternyata ada yang bermasalah, baru kita lakukan modifikasi-modifikasi atau perkuatan. Nah, kalau di beton sih perkuatan jelas dia ditambahin apa, tambahin apa. Kalau di baja kan mau tambah FRP juga nggak efektif. Kan baja kan macam-macam, ada yang apa namanya, jadi ada masalahnya itu bukan bukan kayak di beton gitu ya. Apakah nanti sayapnya yang masalah? Nah, itu kita nggak tahu, harus kita cek satu-satu. Jadi solusinya mungkin tidak apa namanya sesignifikan daripada beton, tetapi analisisnya yang mungkin yang eh, perlu dicek kembali. Itu ya, saya lanjutkan. Nah, ini sebenarnya nanti mungkin saya koreksi. Artinya saya tentukan sama itu mungkin eh, dulunya biar sama, tapi kan sekarang perkembangannya sudah banyak ya data-data apa namanya kayak dinding udah banyak, cari di internet banyak, apalagi yang sudah pengalaman di kontraktor, oh ada jenis dinding kayak gini beratnya sekian ya. Manfaatin aja, masukin saja. Untuk dibebani ke plat sebesar ini jadi saya coret ini nggak jadi. Ini dulu itu kenapa seperti ini? Karena waktu sebelumnya kan saya ngajar setengah semester ya. Jadi kalau saya hitung semua nggak akan selesai. Ini gimana cara tutup ya? Oke ya, jadi nanti ini disesuaikan ya. Saya coret. Beban hidup silakan dicari berdasarkan fungsinya. Oke, ban gempa nanti default. Eh, kita pakai eh, area politeknik aja. Jadi nanti Anda searching. Tapi ini berbeda boleh ya. Ini berbeda boleh. Jadi nggak harus sama. Misalkan ordinatnya kita nyari dekat-dekat polban saja. Ordinatnya. Baru kita hitung. Kombinasi ban adalah yang ini. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk apa namanya? Nah, ini nanti saya share. Ini juga saya buka yang bagian ini kuning. Jadi Anda bisa ngisi kuning kalau ada data tambahan. Eh, bentar ya. Ini kalau kurang saya tambahin lagi. Oke, ini saya aja yang bisa membuka. Ini down, ini bisa edit. Menggunakan polban ya atau semuanya aja? Polban aja lah biar dipakai sebenarnya. Oke, ini saya kirimkan. Yang ini ya, linknya untuk docnya.
Oke, sekarang saya masuk ke template tugasnya. Jadi saya udah bikin, tapi ini masih 2001, mungkin ada perubahan karena kan saya ngajarnya sendiri. Tapi nggak apa-apa, sementara bisa dijadikan acuan. Ini bobot-bobotnya, kriteria penilaiannya juga sudah ada, sistem SK besar. Jadi Anda tinggal mengisi atau mengganti warna yang merah. Ya. Jadi sistem SK tugas diuraikan seperti pada halaman di bawah ini. Keterangan warna merah adalah instruksi, tidak usah ditulis ulang. Artinya contohnya seperti ini. Pendahuluan, latar belakang, silakan diisi maksimal 1 halaman. Berarti Anda nulis nih latar belakangnya apa. Ya, jadi bebas lah, nanti setiap orang juga beda. Nah, ini tujuan instruksi kan, tujuan tinggal nyalin saja, berarti di delete, ini di copy. Jadi nanti saya kasih wordnya, kasih template-nya. Ya. Jadi Anda tinggal nambahin tulisan ini, yang ini dibuang, ini instruksi ini dibuang. Berarti mulai bab 1, ini ditulis saja, ini di delete. Gitu. Ruang lingkup tinggal menyalin, berarti di delete saja, ini di copy. Nah, bab satunya juga modelnya sudah ada, tinggal diisi datanya tadi. Ya, jadi seperti itu ya. Gambar dinas bangunan, saya gambar masing-masing keterangan di bawah ini menggunakan gambar yang ada di model etap dapat di print screen. Nah, ini sebenarnya mau pakai AutoCAD juga boleh, gitu ya. Misalkan mau dinas lantai 1. Karena sebenarnya ini juga diperlukan. Ini kan strukturnya, harusnya arsiteknya juga ada. Jadi untuk mengetahui partisinya ada di mana juga. Ya. Dinas struktur lantai atap, potongan struktur melintang, potongan struktur mandang, atau boleh menggunakan etap prinsip ini juga boleh. Data material tadi sudah mutu baja, mutu ini berdasarkan BJ 37 atau A2 A36, berarti tinggal dicari saja. Nanti saya kasih apa namanya pertemuan pertama struktur baja dasar. Jadi nanti bisa diambil data-data ini. Data ban mati tambahan, ya, berarti dinding ya, berarti diisi nanti. Serta masing-masing hitungan dan hasil akhir dalam kilogram adalah hasil yang diinput di etap. Jadi dindingnya sudah dalam kilogram per meter. Tapi kalau mau digunakan Pak, saya pengen kilonewton meter ya boleh. Yang jelas adalah per meter panjang. Jadi kalau kita punya data biasanya kilogram per meter luas. Nah, itu jadikan kilometer per meter panjang. Jadi nanti tinggal input saja. Ya. Ini. Nah, nanti untuk data beban gempanya, kita pakai yang 2021 ya. Tapi sebenarnya ada yang online, ada yang offline gitu. Saya punya offline-nya, nanti bisa diambil saja datanya, kita masukkan. Ini contohnya saja, misalkan ini daerah mana saya lupa ya. Tapi di Bandung ini. Di Bandung tapi bukan di Polban. Nah, seperti ini ya, kita jenis tanahnya juga menggunakan tanah lunak boleh, tanah sedang boleh. Yang jelas pokoknya data, saya pengen data yang ini masukkan saja. Toh nanti boleh sama, boleh tidak sama. Yang penting adalah model-modelnya sama. Jadi kalau gempa boleh nanti datanya sama boleh. Ya, toh pada saat kita menghitung statik kan tergantung dari beban juga. Satu tergantung dari T juga. T itu artinya adalah model kita. Jadi setiap mahasiswa pasti T-nya berbeda-beda. Ini dan seterusnya ya. Beban gempa, EV sama EH nanti diuraikan dulu. Vertikal nanti jelasin lagi. Vertikal itu kalau nggak salah berapa, masih ingat nggak? Horizontal itu rho kalikan E. Rho itu adalah redundansi. Nanti redundansi bisa diambil 1,3. Kecuali Anda punya argumen untuk menjelaskan diambil 1,0. Ya, itu boleh. Vertikal itu pokoknya SDS kalikan dengan lupa saya ya, tapi nanti kita ini ya, lihat lagi. Jadi ada hubungannya dengan respons spektrumnya, SDS-nya. Nah, ini semuanya udah ada ya, nanti tinggal dibaca lagi. Ini semua sudah ada, nanti semuanya saya kirimkan, baik dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk Word-nya. Word-nya untuk apa? Jadi untuk menimpa, template-nya jadi dipakai. Tapi nanti ada yang ditulis tangan, berarti Anda harus punya kertas A4 juga langsung masuk ke halaman berikutnya. Ya. Ada yang tulis tangan, ada yang langsung tinggal ditempel, ada yang langsung misalkan kita ngitung di sini ya, nanti diuraikan, ada yang tulis tangan.
Jadi saya rubah nanti. Kenapa? Karena selama ini karena udah saya samakan, beban gempa samakan ya tinggal copy paste gitu. Nah, saya pengennya itu benar-benar meskipun tidak detail tapi eh, ditulis gitu, artinya diingat gitu ya. Nah, kalau kayak gitu nanti copy paste aja. Copy paste terus nggak diedit, nah akhirnya malah jadi merugikan temennya yang di copy paste. Itu ya. Ini sudah, ini berarti sudah ya. Bisa diedit nggak? Cobain. Ada yang ngisi ini bisa nggak NIM-nya? Pak, siapa yang udah masuk ini banyak. Siapa ini? Arik, Dito udah masuk. Nisa, Anang. Coba isi bisa nggak? Takutnya saya nggak bisa settingnya salah. Oh udah. Oke, berikutnya ini semuanya etap sudah bisa kan ya? Atau ya kalau nggak bisa kayaknya ini. Atau udah ada yang lupa gitu aja lah pertanyaannya. Artinya perlu di demokan dikit gitu atau enggak? Halo, Perlu, Oh, Pak. saya baru install, Pak. siapa ini? Dinar, Pak. Oh Dina. Tapi Dina udah pernah nyoba etap. Baru lihat aja sih, Pak, tutorial di YouTube. Oh gitu. Jadi nggak ada mata kuliah perancangan ya waktu itu ya di sana ya. Waktu itu pakai aplikasi SAP, Pak. SAP, pakai SAP. Iya, pakai SAP, Pak. Oh nggak apa-apa pakai SAP juga. Itu kan sama persis. Ya bukan sama persis ya. Lebih kalau pakai etap itu kalau untuk gedung fasilitasnya lebih 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 mudah gitu. Kalau SAP kan basic SAP, tapi satu perusahaan itu. Satu perusahaan jadi nanti menyesuaikannya nggak akan lama ya. Insya Allah nggak akan lama. Oke ya, jadi mungkin saya sedikit saja itu sudah saya kirim. Jadi kalau mau diisi datanya boleh silahkan langsung bikin model juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak harus nunggu-nunggu misalkan oh nanti nunggunya minggu depan gitu. Kalau bisa lebih cepat nggak apa-apa. Pasti ada rewardnya ya. Dalam penilaian pasti ada rewardnya. Tapi kalau misalkan pas batas waktunya juga nggak akan ada pengurangan. Kecuali lewat ya udah selesai kalau lewat. Ya cuman saya review aja lah. Aduh ini hanya ini lagi lisensinya. Bentar ya. Lisensinya udah habis. Ini siapa? Jadi gampang dimakan antivirus. Jangan lupa. Nggak bisa. Oke. Empat. Ini solusinya. Ini solusinya.
Bentar ya. Nanti saya kasih yang standalone ini. Jadi ini yang 2001, tapi ini masih internet saya hilang. Nanti tinggal diklik saja ini. Nanti saya kasih untuk standalone. Ini udah belum ya? Belum ya. Replace background. Oke, saya sambil nunggu. Ada pertanyaan enggak? Paham nggak kira-kira tujuan nanti untuk akhirnya? Ya, intinya sebenarnya merancang dulu untuk kondisi apa namanya analisis untuk kondisi existing. Nah, sebenarnya kalau ada existing kita tinggal lakukan modifikasi saja, tapi kita kan nggak ada. Dan biasanya di perancangan struktur gedung itu kan yang diajari kan struktur beton, jarang sekali struktur baja, sehingga kita coba menganalisis struktur baja. Nah, sebenarnya struktur baja itu mirip dengan kayak kita belajar apa namanya beton. Jadi kayak SRPMK, ada SRPMM, gitu ya. Cuman memang belum ada yang mencoba. Kalau saya lihat baja itu orang desain baja ya seperti baja biasa aja. Jadi dia sebagai SRPM biasa ya. Jadi ngitung biasa aja aman atau enggak, aman atau enggak. Seharusnya baja itu ada apa namanya misalkan kayak SRPMK ya, beton ya. Nah, misalkan contohnya gini. Jadi ketika kita mendesain balok atau geser dari balok, maka kita bandingkan ya antara dari kapasitasnya lentur sama dari hasil etapnya. Nah, itu kan detailingnya. Nah, sebenarnya di baja juga sama, cuman baja kan kemarin kita punya namanya yang peningkatan kemarin kan, artinya setiap material itu ada peningkatannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya sama juga itu memang belum diterapkan dan jarang sekali yang menerapkan itu ya untuk baja terutama. Jadi harus strong column big beam itu memang harus di apa namanya dipakai ya. Nanti sembari jalan nanti saya coba lakukan pengecekan untuk itu nanti kalau belum, tapi sementara ini kita tetap menggunakan sama saja, kita menghitung seperti menghitung kapasitas balok, kapasitas kolom sementara itu ya. Tapi yang perlu diingat adalah tetap harus ada evaluasi perbandingan antara kolom dengan balok, apalagi nanti ada sambungannya ya. Software banyak ya, mau menghitung itu software banyak, sambungan juga ada, detailing juga ada. Ya, kalau Anda sudah ngerti, kayak misalkan Anda belajar Makrek, itu kan nggak pakai software, tapi sudah mengerti software, hitung Makrek menggunakan software gitu kan. Nah, sekarang juga sama. Mungkin ada software-software dia menggunakan detailing menggunakan software, tapi kita hitung manual dulu. Lalu nanti kita bandingkan samanya dari mana, bedanya dari mana. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini memang lebih ke arah perencanaan atau perancangan ya. Tapi kalau untuk kontraktor biasanya ini ya jarang sekali dipakai. Karena D4 nanti lebih ditingkatkan ke arah perancangan. Oke, saya cek kembali saya. Etapnya, oh udah selesai, berarti saya tinggal copy saja.
suara saya belum masuk. Jadi kalau misalkan ini menggunakan SI, ini ISC 14, SC 316, untuk tahun 16. Nah, ini sebenarnya tergantung dari versinya ya. Jadi kalau versinya, nah kalau kita jeli bahwa baja kita sebenarnya ISC-nya yang 2020 itu pakai yang 14 kalau nggak salah. Code-nya ya 16. Nah, jadi sebenarnya hampir sama, cuman saya juga belum pernah membandingkan. Oke, kalau sudah, nah tinggal ini ada macam-macam caranya. Mau menggunakan yang ini boleh, mau menggunakan yang blank boleh. Jadi mana yang paling enak gitu ya. Nah, kalau lihat modelnya seperti ini, ya, jadi kalau kita lihat modelnya, nah modelnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, tapi jaraknya kan nggak sama. Tadi kan jaraknya beda-beda. Tingginya juga beda-beda. Nanti bisa tinggal diedit saja. Ya. Jadi misalkan ini ada berapa ini? Kalau saya lihat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, ini berarti ada 7. Berarti ini X-nya 4, ininya 7 gitu ya. Jaraknya misalkan sementara saya isi 5. Gitu kan? Saya isi 5. Nanti kita coba ya. Ininya adalah 3, saya tingginya 3. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, oh, harusnya 5. Tapi nggak apa-apa ya, ini kan sebagai contoh saja. Nah, tadi yang pinggir-pinggir kita edit gitu. Jadi kita klik kanan, add modifikasi. Nah, di sini ada X-nya. Nah, misalkan di sini kan 5, 10, 15. Nah, berarti di sini kan jadi 4. Ya kan? Harusnya di sini kan 5. Berarti ini 11. Memang jadi berubah sih. Bisa enak pakai blank saja kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Di sini menjadi tambah 6 lagi 17. Nah, gitu. Nah, seperti ini kan. 6, 5, 6. Yang paling diingat itu adalah material, section properties, load pattern, sama kombinasi. Sebenarnya 4 itu dulu dasarnya. Material adalah material bajanya itu berapa, material betulnya berapa. Itu kita setting. Section properties berarti kita bikin frame-nya. Ukuran kolomnya berapa, baloknya berapa, platnya berapa, menggunakan material mana. Berarti manggil, misalnya contohnya ini. Saya ukurannya yang ini. Modifikasi. Paham ya? Nah, terus berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah load pattern. Load pattern itu adalah beban-beban yang akan digunakan di dalam analisis kita. Satu lagi adalah kan beban gempa gitu. Nah, terus bagaimana dengan yang lain? Yang lain ada namanya load case. Load case itu adalah kalau semuanya masuk secara statik. Tapi kalau bahan gempanya secara respon, misalkan di sini saya tambahin ya, misalkan patennya saya tambah lagi super dead, ini saya ganti STL, terus tambah lagi rough left gitu ya, LR, terus tambah lagi adalah gempa. Oke. Nah, ini juga ada seismic drift gitu ya. Jadi artinya seismic drift itu adalah gempa yang digunakan untuk menghitung story drift. Itu kan gempanya itu kan diambil berdasarkan nilai T sebenarnya. Kalau nilai T yang digunakan untuk gempa itu kan dibatasi ya. Kalau masih ingat ya, tapi kalau enggak apa-apa, nanti sambil jalan saja.
T-nya kan dibatasi. Tapi kalau Storybricks, T-nya itu ya realnya aja. Itu bedanya gitu. Nah, ini kalau biar sama saya ganti juga boleh. Ini saya ganti DL gitu ya. Modifikasi. Ini LL biar sama sesuai dengan yang kita. Nah, kalau sudah define, biasanya load case itu nggak berubah dia. Jadi kalau mau ya ini dirubah. DL biar sama. Ini saya rubah juga. Karena defaultnya biasanya ini nggak berubah. Nah, ini adalah beban-bebannya adalah di load pattern-nya. Load pattern-nya sudah kita isi bebannya apa saja. Ya, bebannya apa saja sudah kita isi. Kalau ada angin, tambahin angin. Kalau misalkan ada hujan, tambahin hujan. Jadi kalau untuk desain sebenarnya beban itu harus masukkan sesuai dengan SNE ya. Cuman kita untuk latihan ini nggak apa-apa kita ambil yang di sini. Toh nanti tinggal diperbanyak saja. Kalau load case itu fungsinya untuk apa? Jadi kita pengen merubah load case tipenya itu apa? Sorry, dia linear atau dia response spectrum atau time historis gitu. Jadi kita rubah dulu di sini. Nah ini, misalkan sebagai time historis response spectrum ya udah diganti saja. Jadi sesuai dengan data kalau kita mau merubah. Kalau semuanya linear, beban itu di X, Y, Z, ya berarti ya sudah linear aja semuanya. Gitu. Itu fungsi dari lead case. Nah, baru kombinasi. Kombinasi. Kombinasi satu mau apa, kombinasi dua mau apa gitu. Kan kalau tadi 1,4 ya. Ini saya koma atau titik. Saya cek dulu. Nah, berarti titik ya. Nah, 1,4 terus kombinasi 2 sesuai dengan data kita tadi. Nah, yang ini diuraikan dulu. E vertikal sama E horizontal kita uraikan dulu. Dengan cara apa? Dengan SDS. Berarti SDS harus tahu ordinat. Ordinat harus tahu respons spektrumnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang berarti sudah load pattern kombinasi sudah. Ya, baru menggambarkan model di sini ada di assign mau ke join atau ke frame atau ke cell gitu ya atau ke platnya bebannya itu ya. Nah kalau kalau baru sekarang beban yang terakhir adalah beban kebal. Beban kembangnya itu mau statik atau mau respon spektrumnya tergantung sebenarnya tergantung dari pilihannya. Kalau dia harus dinyatakan dengan respon spektrum maka mau nggak mau harus menggunakan sistem respon spektrum. Tapi respons spektrum juga itu harus dicek dengan statik ekivalen. Ya, memang nanti ya muter-muter di ban kembar ya, tapi mudah-mudahan nanti saya akan jelasin tapi tidak sedetail di gempa ya. Nah, kalau respons spektrum kita isi, datanya kita isi, nah ini saya pakai yang harusnya menggunakan from pair, berarti kita cari yang from pair atau menggunakan user. Ya, ini saya jelasin dulu nanti step by stepnya saya. Oke, berikutnya kalau ini sudah diisi respons spektrumnya, maka load case-nya bisa tinggal dipanggil. Artinya modifikasi ini kita ambil, sorry, ini respons spektrumnya dulu. Nah, nanti ini bisa diambil di sini. Nah, ini bisa diambil kan tadi cuma ada unit response spectrum kan. Nah, yang ini G kalikan I bagi R. Ya, kalau Anda ingat G kalikan I bagi R. Nah, sebenarnya ini dikasih angka segini juga nggak apa-apa menurut saya. Toh nanti kan kita kontrol dengan statik. Artinya kan nanti ini direvisi. Ini menurut saya ya, kan saya biasanya nggak saya rubah-rubah, toh nanti juga saya revisi. Tapi ya siapa tahu dengan G kalikan I dibagi R itu sudah benar atau malah lebih besar ya udah berarti saya ganti G kalikan I dibagi dengan R. I faktor keutamaan gedung tergantung dari fungsi bangunannya ya jadi mengingat lagi ya jadi seperti itu. Kalau ini sudah oke maka load case-nya sudah bisa dipanggil, load case-nya bisa dipanggil ini ya. Kalau sudah jadi intinya itu
Jadi 1, 2 itu kita masuk ke respon spektrum, maka load cache-nya harus diganti, dipanggil tadi respon spektrum. Jadi tadi baru masukin ke database-nya. Sekarang dipanggil ke beban E-nya. Setelah ini sesuai dengan apa? Ada gempa vertikal, ada gempa horizontal. Ya, kalau sudah tinggal gambarkan. Jadi untuk input seperti itu ya. Baru ke assign ada ya ini nanti sambil jalan saja. Kenapa harus diputus dan lain sebagainya. Yang penting keempat itu dulu Anda pahami dulu. Jadi kalau mau bikin macrec itu ya keempat ini 1, 2, 3 ya gitu ya. Fungsinya naik saja. Kita coba habis itu kita gambarkan. Cara menggambarkan juga bisa kalau kolomnya ini kebetulan sama, ya kolomnya kebetulan sama. Saya cari kolom yang kita bikin tadi dimensinya. Kalau tidak ada ya saya acak aja ya. Ini bisa pindah ke all story. Jadi nanti tinggal menggambarkan seperti ini dia akan muncul. Jadi nggak usah gitu ya, tidak sama. Ini all story. Nah, jadi kita tinggal gambarkan lagi cepat, apalagi dengan data kita cuman baloknya sama, kolomnya sama, pasti cepat bikin model ini. Ya, plat juga sama, tebalnya juga sama, baru kita masukkan. Gitu ya. Jadi nanti masukin ke beban apa namanya beban dindingnya harus diisi dulu dindingnya di dalam spreadsheet-nya. Ya, isi dulu, baru kita input bebannya. Ya. Jadi ini kondisi existing nanti untuk pengisiannya. Itu ya, saya rasa untuk garis besarnya seperti itu. Ini udah jam 8, saya bentar lagi harus kampus. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Apa targetnya, apa hari ini mau ngapain gitu? Nggak apa-apa, kalau mau tanya mau diulang lagi. Jadi tugasnya hari ini yang pertama adalah Anda membuat modeling ini. Jadi modeling membuat ini sampai dengan beban mati, beban hidup, pokoknya selain ban gempa aja, sesuai yang tadi. Jadi bikin modelnya, input material dan frame sectionnya, kombinasinya dihitung, berarti load partinya sudah, terus input bebannya, mana partisinya, mana beban apa namanya, beban itu apa namanya, beban hidupnya, ban matinya, ban keramiknya. Nah, minggu depan progresnya sampai dengan itu. Nanti minggu depan saya akan masuk ke beban gempa dan menginputkannya. Ya, jadi nanti kita masuk ke beban gempa, nanti kita menginputkannya beban gempa dengan model yang saya, nanti Anda dengan model yang Anda. Beban gempanya mau sama dengan saya boleh. Ya, jadi nanti tinggal diinputkan saja beban gempanya, baru sampai dengan hitung statik ekuivalen untuk ngecek skill faktornya. Itu minggu depan. Jadi minggu sekarang yang harus diselesaikan adalah sampai dengan pemodelan, sampai dengan input beban selain ban gempa. Ban mati tambahan, beban hidup atap. Ya, gitu ya. Oke, seperti itu. Pak izin bertanya Pak. Ya kan, Arik? Nama saya Arik, izin memastikan lagi Pak. Ya. Untuk versi ETABS yang saya sudah install kan versi 18. Nah, apakah nanti harus di install dulu yang 17 atau gimana Pak? Ini rata-rata etapnya versi berapa ya yang dipunyai? Ada yang lebih dari 18 nggak? Masuk. Saya 19, Pak. Yuda berapa? Saya 18, Pak. 18. Terus tadi siapa? Iya, Pak. Pakai yang 19.
Ria 19. Ada lagi yang lebih lagi 19? Tapi juga Saya 19. 20, Pak. Saiful berapa? 20. 2013, Pak. Berapa? 2013, Pak. 13. Oh, 2013. Yang 20 ada nggak? Saya, Pak, tetap 20. 20 ada? Raffi ya? Iya, Pak. Nah, maksudnya gini. Raffi punya mentahnya nggak? Ada, Pak. Nah, maksudnya nanti bisa nggak Raffi dimasukkan ke Google Drive, nanti saya download, biar saya nginstal yang 20, jadi yang lain nggak usah ganti gitu. Gitu ya, Raffi ya? Baik, Pak. Ya, jadi gitu aja ya. Jadi yang lain nggak usah ganti, nanti saya bisa buka. Oke, apa lagi? Ya tadi ada pertanyaannya. Pak izin bertanya Pak, Bentar. kalau buat fungsi-fungsi tiap ruangannya itu ada nggak Pak? Nah, Atau fungsinya disamain? kita satukan saja. Misalnya itu fungsinya sebagai sekolah, ya udah ambil aja semuanya rata sekolah. Memang di sekolah juga ada yang koridor macam-macam gitu kan ya. Nah, nanti untuk sementara samain aja semua lantai. Gitu ya. Gitu ya. Pertanyaannya gitu bukan? Iya Pak, Ya. baik Pak. Terus untuk pertanyaan Dito ini, oh yang dikirimin ya, untuk progres 1 yang dikirim nanti software etapnya. Tapi sembari Anda ngisi apa namanya? Ngisi Word-nya itu. Ya. Nanti Word-nya final aja itu. Ya, misalkan gini, sekarang software etap nanti begitu final atau mungkin di beberapa sesi mungkin setengah semester kita coba lihat untuk software Word-nya. Tapi sembari ngisi yang tadi Word-nya tadi. Itu aja ya. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk beban hidup atapnya itu termasuk beban air hujan? Air hujannya sementara nggak dimasukin. Dia nanti diwakili sama beban hidup atap. Oh iya, baik Pak. Ya. Tapi sebenarnya kalau mau dilengkapi juga nggak apa-apa sih. Itu kan minimal untuk tugas. Saya masih mau kombinasinya ditambahkan lagi boleh. Ya. Iya Pak. Pak, izin nanya Pak. Silakan. Itu ini kan menyambung pertanyaan yang tadi Pak. Untuk ruangan-ruangan berarti beban dinding itu di setiap sekatnya ada Pak? Enggak. Jadi dinding hanya di pinggir saja. Bentar ya. Dinding hanya di pinggir saja. Di tengahnya menggunakan partisi. Nah, partisi bebannya berapa? Nanti kalau Anda searching, itu ada namanya per meter persegi. Jadi langsung diambil aja itu partisi per meter persegi. Ya, mungkin ada yang tahu nih dari sini udah pengalaman per meter persegi partisi berapa. Nanti nggak apa-apa, Anda sharing-sharing aja. Ya, Siap Pak, pinggirnya aja makasih Pak. Suki, kalau untuk dindingnya. Ada lagi? Oh maaf, ingin bertanya lagi. Siapa ini? Pelan suaranya. Halo. Gimana, Pi? Iya. Untuk platnya Pak, dimodelkan one way atau biasa aja Pak, plat biasa? Sebenarnya itu juga saya nggak tahu kan beda-beda itu apa namanya ruang luas ruangannya ya. Maksudnya one way itu satu arah atau gimana?
Iya Pak, one way ini menggunakan metal deck atau Oh enggak, ya langsung aja plat biasa aja. oh iya Pak. Ya. Nanti itu tidak dihitung nih, itu sebagai sebagai apa ya? Sebagai beban saja. Ya. Oke, cukup. Oke, cukup ya kalau gitu ya. Saya mau siap-siap ke kampus untuk uji. Masih di rumah soalnya. Oke, mungkin nanti saya akan coba masukkan data, cuman nanti saya belum sempat ya, ini mau kampus saya full hari ini ngajar. Nanti mungkin sore saya diingatkan lah kalau misalkan saya lupa untuk file-file yang perlu saya kirim. Itu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih terima banyak, kasih. Terima Pak. kasih, Pak. Sehat selalu, Bapak. Ya.